Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Gen UID. Seperti biasa, kita bahas eh, analisa saham yang di request oleh teman-teman grup beserta indeks kita. Hari ini pergerakan seperti apa akan saya coba analisakan ya. Oke, besok kita libur ya. Kalau nggak salah libur apa ya? Bentar, saya libur apa ya besok ya? Hari ini ya, Hari Pancasila ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, saya nggak lihat kalender. Coba saya lihat dulu. Intinya besok market kita libur ya. Besok market kita libur. Oke, kita bahas indeks kita. Seperti apa hari ini? Indeks kita hari ini seperti oke ya, seperti oke ya. Indeks kita bagus nih, udah mulai arahnya nih mau balik uptrend kelihatannya ya. Saat dia ambles uptrend, tapi kita ada serok satu saham ya. Kita ada serok satu saham, saya sebutin aja BBCA. Saya fokusin satu saham yang kami serok dan itu kita sudah cuan juga. Saya sudah serok di area berapa? 7.300-an, 7.400-an, bahkan di bawah itu kemarin kita serok. Ya kalau nggak salah sempat ambles di sana, nanti saya akan bahas kita sudah cuan berapa untuk BBCA. Karena saya hanya buat plan satu saham saja yang kita serok saat indeks kita turun. Dan hari ini sudah cuan lumayan BBCA kita. Kita bahas indeks kita dulu seperti apa. Indeks kita oke lah nih, break dia nih. Dia break 7.100 loh. Keren loh ini. Masih bisa naik, ada potensi ke 7.200, tapi kalau nggak kuat dia akan turun dulu. Mungkin tes ke 7.000 sampai 7.050 ya. Posisinya sekarang cukup menarik, membentuk pola kembali uptrend. Ini cukup menarik untuk ini kita, sangat-sangat kuat ya. Cukup menarik ya. Oke, untuk ini kita cukup oke, tapi ingat saya masih tetap harus hati-hati untuk ini kita. Jadi makanya saya cuma fokus serok satu saham saja kemarin, tidak banyak saham ya. Saya berikan hanya BBCA. Kita coba lihat BBCA terlebih dahulu ya, BBCA. Ada yang request nggak BBCA? Kita coba lihat. Kalau ada sekalian saya analisakan. Tidak ada ya. Wah, BBCA kita share di harga di sini. Di hari-hari ini. 7.200-an, 7.300 kita ambil. Saya suruh ambil dulu. Ambil saja BBCA, nggak usah takut, nggak usah panik. Beli saja saat di bawah. Karena itu area support kuat 7.300, apalagi sampai turun tempat ke bawah itu ambil saja. Ya, anggap saya rata-rata aja 7.300 ya. Cuan berapa sekarang? Sudah mau 6%, Bos. Ya, sudah mau 6%. 6% lah. Ya, sudah 6%. Target saya di 7.800 saya bilang. Itu sekitar 7%, ya 7% lah. Sampai berapa gitu. Intinya kita sudah cuan, ya, sudah cuan. Hanya tidak sampai 2 minggu nggak salah. Ya nggak, ya kurang lebih 2 mingguan lah. Saat market kita lagi crash itu, kita ambil. Kenapa saya bilang? Karena PPC ada gap. Ini gap loh. Di 8.000-nya saya bilang, ambil saja. Pas dia dibanting, ambil saja. Kemungkinan akan cenderung tutup gap ini. Ya, paling tidak kalau tidak tutup gap, Anda sudah cuan gitu. Ambil 7.300, dia nggak tutup gap pun, Anda sekarang sudah cuan 6%. Ya tinggal Anda mau jual atau enggak. Sekarang posisinya seperti itu, karena kita sudah profit. Ya, ada waktunya kita harus serok, ada waktunya kita harus lepas. Ya, seperti itu. Oke, kemarin saya tidak memberikan menu buy close di menu di grup umum juga saya tidak berikan, grup rekomendasi saya juga tidak berikan hari ini. Tapi kemarin ya, tapi hari ini saya memberikan menu buy close yaitu bentar saya lihat dulu apa ya, MPMX. MPMX saya suruh beli tadi 1210, sekarang closing di 1.200. Tidak masalah Anda beli di 1.200 pun itu masih dalam area-area buy, it's okay. Batas aman, batas stop loss di 1150. Kalau dia jebol 1150 lepas dulu karena dia proporsi downtrend. Tapi kalau dia bertahan akan cenderung tutup gap. Ya gapnya lumayan ini sampai 1320. Itu gap dia. Sampai 1.300 deh. Itu gap dia. Kalau sudah cuan 2%, 3% silahkan jualan hari Kamisnya ya. Nggak usah greedy ya. Nggak usah greedy, area TP-TP secukupnya saja 1230, 1250 itu TP pertama. Kalau bisa break ya lanjut naik mungkin ke 1.300-an. Ya, posisi saham tidak uptrend karena kemarin sempat ARB 2 kali ya. Hari ini juga ARB mantul.
candle hijau ini cukup menarik. Kalau dia candle hijau saat ARB ini cukup menarik ya, cukup menarik untuk MPMX. Ya, berpotensi untuk naik untuk MPMX ya. Oke, lanjut ke saham-saham. Ini menu Beko saya sudah jelaskan ya plannya. Jadi SL di 1150, target TP pertama 1230, 1250. Kalau dia bisa naik ya mungkin ke 1320. Oke, lanjut ke saham-saham yang di request teman-teman grup, yaitu zone. Bentar ya. Zone. Oke, uptrend, tapi ini cenderung sudah tinggi, tapi masih oke lah ya. Cenderung tinggi sih sebenarnya. Kalau memang teman-teman ada masuk ini, jika harusnya kalau teman-teman yang sudah ada barang ini, harusnya pasti sudah cuan, karena ini sudah sangat tinggi, ATH lagi. Kawal saja, kawal jauhnya di 1280. Itu area paling jauh, tapi kalau tidak mau terlalu jauh di 1350, itu area support uptrend yang belum diuji. Ya, potensi masih bisa kalau dia lanjut naik mungkin ke 1450, itu resisten cukup kuat dari zone. Ya, kalau bisa jebol dia akan lanjut ke 1500, tapi kalau nggak jebol dia akan tes lagi mungkin ke 1300 sampai 1350. Itu ada support uptrend yang mungkin akan dibentuk dari zone. Kalau tanya sangat uptrend. Kalau ditanya saya akan mau masuk, saya belum niat untuk masuk kalau sekarang ya untuk zone karena sudah terlalu tinggi. Lanjut ke MTMH. Bentar, nggak ada di sini. Kita lari ke sini. MTMH. Wow, sudah tinggi juga. Ya, kemarin ada yang bahas juga. Ya, memang ini sudah ketinggian menurut saya. Karena ini juga saham baru. Datanya belum terlalu banyak masuk. Ya, kalau ditanya support sekarang ada di 2150. Resisten 2250 sampai 2300. Posisinya sangat-sangat uptrend. Ya, untuk MTMH. Lanjut ke Elsa. Elsa posisi masih uptrend ya. Kalau dia turun pun masih ada support kuat di 300. Kalau masih bertahan masih ada pantulan, masih bisa ke 312 sampai 320. Itu resisten cukup kuat dari Elsa. Posisi masih uptrend selama 300-nya bertahan. Lanjut ke Antam. Antam masih masih di persimpangan sekarang, tapi masih bertahan di 2480, masih oke untuk Antam. Masih ada potensi ke 2550 sampai 2600, yaitu resisten cukup kuat. Kalau bisa break 2600, Antam boleh di hold ya, karena potensi bisa lumayan, bisa ke 2800 sampai 3000. Kalau bisa break 2600-nya. Tapi kalau bisa break dia akan sideways dulu di persimpangan dengan area support sekarang di 2450 sampai 2480. Nah, posisi lagi di persimpangan untuk Antam. Lanjut ke WIRG. Oke, ganti lagi. WIRG. Posisinya sekarang dibilang downtrend juga enggak, karena dia dari harga IPO masih masih di atas, jadi masih oke lah. Tapi secara trend sekarang jangka pendek cenderung akan turun, mungkin tes ke 750-nya mungkin ya. Kalau dia jebol 780 mungkin 750 sampai 700 ya. 700 support cukup kuat ya. Tapi kemungkinan dia akan tes dulu 720 sampai 750 dulu lah. Itu salah satu support kuat. Kalau jebol 720 baru bisa ke 700. Tapi kalau masih bertahan di atas 750 ini masih cenderung masih bisa naik ke 820 sampai 500 lah. Itu resisten cukup kuat dari WIG. Ya, posisinya cenderung kurang menarik untuk sekarang ya. Oke, lanjut ke ADMR. ADMR posisinya lagi di persimpangan ya. Support cukup kuat ada di 2200. Kalau jebol dia cenderung akan turun ke 2100. Ya, hati-hati kalau sampai jebol 2100 berpotensi untuk downtrend. Tapi kalau masih bertahan, sekarang masih bertahan di 2100, masih ada kemungkinan kembali naik walaupun dia akan sideways di persimpangan. Dengan area resisten sekarang ada di 2300 sampai 2400. Itu resisten cukup kuat dari ADMR. Posisinya sekarang dibilang downtrend belum, tapi
uptrend juga belum. Cenderung, tapi sekarang cenderung akan turun dulu, retest dulu, mungkin akan retest ke 2200 dulu sampai 2150-nya dulu. Nah, kalau 2150-nya nggak kuat, dia baru retest ke 2100. Hati-hati kalau sampai jebol 2100, berpotensi downtrend untuk ADMR ya. Tapi untuk sekarang posisinya masih di persimpangan. Lanjut ke IPTV. IPTV oke nih. Menarik nih IPTV. Mampu break di atas 105 ini. Menarik, ada potensi ke 112 sampai 116 dulu lah ya. Posisinya cenderung uptrend sekarang ya. Cenderung uptrend cukup menarik selama tidak jebol 105-nya ataupun 102 lah toleransinya ya. Itu cukup menarik untuk IPTV. Posisinya sekarang rebound uptrend ya. IPTV. Lanjut ke JAS. JAS belum oke ya, masih cenderung downtrend sekarang, dan sekarang lagi sideways di area bawah dengan area support cukup kuat di 122 sampai 126 ya. Resisten ada di 132 sampai 138. Ya, posisi cenderung lagi sideways di bawah untuk JAS ya. Ini JAS ya, benar ya. Dulu. Ya, JAS ya, lagi sideways di area bawah. Lanjut ke Inco. Inco cukup menarik ya, masih uptrend, posisinya masih oke, masih uptrend, masih bertahan di 8.000, sangat oke. Ya, masih akan lanjut naik, mungkin retest ke 8.400 sampai 8.600-an. Ya, selama 8.000-nya itu kuat, cukup menarik. Di 7.800 juga masih oke sebenarnya untuk Inco. Apalagi sekarang di 8.000-nya ditahan, itu masih sangat oke. Sangat uptrend ya, cukup oke untuk Inco. Lanjut ke MTK. MTK. Oh, jelek banget nih. Masih downtrend lah ya, masih downtrend. Kemarin kita cuma ambil pantulan saja kemarin. Ya lumayan lah, dapat di atas 5% kalau nggak salah, lebih dari 6-7% dapat kemarin. Kalau ditanya posisinya lagi downtrend lah. Lagi downtrend, posisi sekarang support ada di 1850, resisten ada di, bentar saya lihat dulu. Resisten kuat lah ya, kita bahas 2000 ya. Resisten kuat di 2000. Support sekarang di 1850 sampai 1800 lah. Itu support cukup kuat untuk MTK. Bentar saya lihat dulu. Ya, 1800 itu salah satu support kuat. Tapi kalau jebol ada satu support lagi di 1750. Hati-hati, ini saham lagi downtrend. Walaupun sebenarnya cukup menarik karena ada gap di atas. Tapi ya, kalau berani ambil resiko ya silakan. Tapi kalau nggak berani, lupain ya. Lanjut ke apa lagi nih? Saya lihat tuh ada yang lain. Auto, terakhir auto ya. Auto masih oke sebenarnya, masih uptrend ya, wajar dia terkoreksi karena dia tidak mampu break di atas 1.200, itu resisten cukup kuat. Turun dulu, mungkin dia akan buat base dulu di 1.100-nya. Bentar, 1150 deh ya. 1150 sampai 1120 dulu dia akan buat base di sana. Bentar, terlalu jauh 1120. Ya, 1150, 1130 lah ya. Mungkin dia akan buat base di sana. Kalau selama bertahan di atas 1130, auto cenderung masih uptrend, tapi kalau jebol hati-hati, berpotensi retest lagi ke 1000 sampai 1080-nya. Ya, sekarang dia mencoba uptrend, tapi memang ini memang banyak copetnya. Tapi ini cukup menarik untuk auto karena dia masih uptrend ya. Masih uptrend ya. Intinya sekarang support terdekat 1150, resisten di 1200. Kalau bisa break 1200, boleh coba di hold karena berpotensi lanjut naik ya. Kalau bisa mampu break di 1200-nya. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati. Pekerjaannya, usahanya, aktivitasnya, tradingnya, semuanya dilancarkan. Pekerjaannya, usahanya semua dilancarkan. Kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.